Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, mahasiswi dari Pengembangan Masyarakat Islam B semester 1. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Hadis bab 3 dengan judul Ilmu Hadis dan macam-macamnya yang diampu oleh Bapak dosen Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Baiklah, saya langsung ke materinya. Pengertian ilmu hadis dan pembagiannya. Secara terminologi, ilmu hadis definisi yang dikemukakan oleh ulama yang mutakodimin ialah ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang cara-cara persambungan hadis kepada Rasulullah SAW dari segi hal, ihwal para perawinya, yang mengikuti kedabitan dan keputusannya, sanad, dan seterusnya. Ilmu hadis ini dibagi menjadi dua, yaitu ilmu hadis di riwayah. Yang dimaksud dengan ilmu hadis riwayah ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari hadis-hadis yang berdasarkan kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, takbiat maupun tingkah lakunya. Yang kedua adalah ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis dirayah biasanya juga disebut ilmu mustalah hadis, ilmu usul al-hadis, ulum al-hadis, dan qawaid al-tahdis. Al-Tirmizi mentakrikkan ilmu ini dengan undang-undang atau kaidah-kaidah untuk mengetahui sanad dan matan, cara menerima dan meriwayatkan, sifat-sifat perawi, dan lain-lain. Al-Tirmizi mendefinisikan ilmu dirayah sebagai berikut, yaitu ilmu pengetahuan untuk mengetahui hakikat periwayatnya, syarat-syarat, macam-macam, dan hukum-hukum, serta untuk mengetahui keadaan para perawi, baik persyaratan macam-macam hadis yang diriwayatkan dengan segala yang berkaitan dengan. Selanjutnya adalah B. Cabang-cabang ilmu hadis. Cabang-cabang ilmu hadis ada 9. Yang pertama adalah ilmu rijal al-hadis. Ilmu ini untuk mengetahui para perawi hadis dan kapasitasnya mereka sebagai perawi hadis. Ilmu ini sangat penting kedudukannya dalam lapangan hadis, karena sebagaimana diketahui, objek kajian hadis pada dasarnya ada dua, yaitu maten dan sanad. Yang kedua adalah ilmu al-zar wa al-ta'dil. Para ulama mendefinisikan ilmu al-zar dan al-ta'dil dengan rumusan ilmu yang membahas tentang para perawi hadis dari segi yang dapat menunjukkan keadaan mereka dengan ungkapan atau lapas tertentu. Yang ketiga adalah ilmu tarik al-ruwah. Ilmu ini untuk mengetahui para perawinya hadis yang berkaitan dengan usaha periwayatnya mereka terhadap hadis. Ilmu ini bermanfaat untuk mempelajari keadaan identitas para perawi, seperti kelahirannya, wafatnya, guru-gurunya, kapan mereka mendengar hadis dari gurunya, siapa orang meriwayatkan hadis dari padanya. Yang keempat adalah ilmu ilal al-hadis. Adapun yang dimaksud dengan ilmu ilal al-hadis menurut ulama hadis adalah ilmu yang membahas sebab-sebab yang tersembunyi yang dapat mencacatkan kesahihan hadis, seperti mengatakan muttasil terhadap hadis yang muttaki, menyebut ma'fu dengan hadis yang mauquf, memasukkan hadis ke dalam hadis lain, dan hal-hal seperti itu. Yang kelima adalah ilmu al-nasikh wal al-mansukh. Adapun yang dimaksud dengan ilmu nasikh dan mansukh dalam hadis ia adalah ilmu yang membahas hadis-hadis yang berlawanan yang tidak dapat dipertemukan dengan ketetapan, bahwa yang datang terdahulu disebut mansukh dan yang datang kemudian disebut nasikh. Yang keenam adalah ilmu asbab urud al-hadis. Al-Suyuti merumuskan pengertian asbab urut al-hadis dengan sesuatu yang membatasi arti suatu hadis, baik berkata dengan arti umum atau khusus, mutlak atau muqayyad, dinasakan, dan seterusnya, atau suatu arti yang dimaksud sebuah hadis saat kemunculannya. Yang ketujuh adalah ilmu garib al-hadis. Menurut Ibnu Salah, yang dimaksud ilmu garib al-hadis ialah ilmu untuk mengetahui dan menerapkan makna yang terdapat pada lapas-lapas hadis yang jauh dan sulit dipahami karena lapas tersebut jarang digunakan. Ilmu ini muncul atas usaha para ulama setelah wafat, karena banyaknya bangsa-bangsa yang bukan Arab memeluk Islam, serta banyaknya yang kurang memahami istilah atau lapas-lapas tertentu yang garib atau sukar dipahami.
Selanjutnya yang kedelapan ada ilmu al-tasib wa al-tabrib. Ilmu al-tasib wal al-tabrib adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menerapkan hadis-hadis yang sudah diubah titik atau syakalnya atau mushaf dan bentuknya atau muharab. Ilmu ini merupakan satu disiplin ilmu yang menilai tinggi yang dapat membangkitkan semangat para penghafal hadis atau hufaz. Hal ini disebabkan karena dalam hafalan terkadang para ulama terjadi kesalahan bacaan dan pendengaran yang diterima dari orang lain. Yang kesembilan adalah ilmu mukhalib al-hadis. Ilmu mukhalib al-hadis ialah ilmu yang membahas hadis-hadis yang menurut lahirnya saling bertentangan atau berlawanan. Agar pertentangan itu dapat dihilangkan atau dikompromikan keduanya, sebagaimana membahas hadis-hadis yang sulit dipahami isi atau kandungannya dengan menghilangkan kemusyrikilannya atau kesulitan serta menjelaskan hakikatnya. Selanjutnya adalah C. Beberapa unsur penting dalam kajian hadis. Yang pertama adalah sanad, isnad, musnad, dan musnid. Kata sanad merupakan menurut bahasa adalah sandaran atau sesuatu yang kita jadikan sandaran. Dikatakan demikian karena hadis yang bersandarkan kepadanya dan banyak perbedaan rumusan di pengertian sanad ini. Kata al-isnad berarti menyandarkan, menegaskan atau mengembalikan kepada yang asal dan mengangkat. Menurut Al-Tibi, sebenarnya kata al-isnad dan al-sanad digunakan oleh para ahli hadis dengan pengertian yang sama. Selanjutnya, kata al-musnad mempunyai beberapa arti juga seperti hadis yang periwayatnya yang disandarkan atau diisnadkan oleh seorang kepada periwayat tertentu seperti Ibnu Syihab al-Zuhri, Malik ibnu Anas, dan Amrah binti Abdul al-Rahman. Selain istilah sanad, terdapat istilah lainnya seperti al-isnad, al-musnad, dan musnid. Istilah-istilah tersebut mempunyai kaitan erat dengan sanad. Yang kedua adalah kata matan. Kata matan atau al-mat menurut bahasa berarti ma'irtafa'a min al-ardi atau tanah yang meninggi. Ada juga redaksi yang lebih simpel lagi yang menyebutkan matan adalah ujung sanad atau khayah al-sanad. Dari semua pengertian bahwa yang dimaksud dengan matan ialah materi atau lafaz hadis itu sendiri. 3. Rawi. Kata rawi atau al-rawi berarti orang yang meriwayatkan atau memberikan hadis atau nakil al-hadis. Jika yang dimaksud dengan rawi adalah orang yang meruqyatkan atau memindahkan hadis, akan tapi yang memindahkan antara sanad dan rawi adalah terletak pada pembukuan atau pertadwinan hadis. Dengan demikian, maka perawi dapat disebut dengan mudawin atau orang yang membukukan atau menghimpun hadis. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.